Allah haramkan sesuatu, masih banyak yang lain. Allah haramkan pergaulan bebas, tidak boleh, walaupun kebutuhan biologis kita harus terlampiaskan kepada lawan jenis, manusia normal. Allah mengatakan, Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Pasti kita punya hubbus syahwat. Cinta, hub syahwat. Diikuti dengan syahwat. Pasti kita mau melihat, pasti kita mau memegang, pasti mau mencium, pasti mau berjima. Itu pasti. Fitrah itu. Tapi Allah ajarin caranya. Akad nikah, zina sama nikah bedanya hanya 10 menit. Hanya saya nikahkan kamu oleh walinya dengan anak saya si fulana, si laki-laki mengatakan saya terima, selesai, halal. Zina berhubungan biologis, hamil pasangannya, maka dimulai dengan kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan kalau maksiat itu. Kalau ibadah, dimulai dengan keikhlasan, ketulusan, dan diakhiri dengan kenikmatan. Otomatis begitu. Sekarang orang zina, la qaddarallah, haram, nggak boleh. Pelampiasan biologis, kebutuhan dia, tapi caranya salah. Maka pada saat pasangannya hamil, dua-duanya malu. Keluarganya malu, nama mereka di masyarakat rusak, anaknya yang lahir tidak jelas statusnya. Tapi kalau kita lihat orang menikah dengan cara yang Allah ajarkan, yang halal, yang itu. Setelah akad nikah, malam pertama, semua orang tahu kalau mereka berhubungan biologis. Rahasia umum, mereka berhubungan. Kalau hamil pasangannya, istrinya hamil, dua-duanya senang, keluarganya senang. Orang tahu ini karena hasil hubungan biologis. Bandingkan tadi sama zina, hasil biologis juga tapi tidak ikuti jalan Allah. Malu semua. Anaknya nggak jelas statusnya, ini nggak. Keluarganya semua senang, mereka senang, dipilih nama, baju bagus, segalanya. Pada saat lahir, anaknya jelas statusnya. Kenapa harus yang haram? Apa manfaatnya gitu? Saya waktu tanya, Ustaz boleh nggak pacaran? Boleh, tapi setelah nikah. Silakan nikmatin. Pegangan, ciuman, berjima, silakan, tapi setelah nikah. Kan gitu. Itu pointernya. Dan hilangkan prinsip dasar mengatakan harus punya ijazah baru menikah. Jauh-jauh itu semua. Nggak ada manfaatnya. Kebutuhan biologis. Kalau sudah mendesak, kata Nabi SAW, ya, sesuatu itu bisa menjadi haram. Mohon maaf, ini bukan hadis. Tapi saya dan para ulama yang mengatakan bahwasanya semua yang bisa membawa orang pada yang haram, maka berarti dia sudah wajib untuk mencari yang halal. Jadi misal dia kalau tidak menikah maka dia bisa jadi zina. Dia wajib nikah pada saat itu. Punya kewajiban. Nggak bisa tidak. Kalau dia lagi safar dan dia punya keringanan buka puasa tapi dia paksakan diri, kalau dia tidak buka puasa malah dia sakit, malah dia mati, maka dia wajib berbuka puasa. Sudah pindah gitu kan hukumnya. Maka harus mengambil apa yang telah Allah SWT perintahkan tadi.